Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi dan kita bersyukur karena Allah masih memberikan kesempatan pada diri kita untuk beribadah padanya. Mudah-mudahan ibadah kita sampai saat ini benar-benar menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala karena ibadah kita itu. Para jamaah yang dirahmati Allah, 2 hari berturut-turut saya mendapatkan pertanyaan dari para jamaah saya. Bahkan pertanyaan itu tidak hanya dari orang-orang di masjid, orang-orang di jalan, orang-orang di pasar yang bertemu dengan saya, orang-orang di kampus, para dosen, para mahasiswa, para karyawan, akan ada TNI dan ada anggota Polri yang secara pribadi bertanya, tidak mewakili institusinya, tentang apa yang harus kita lakukan ketika kita itu harus beragama dengan baik. Karena selama ini orang yang beragama itu bahkan tidak semuanya diapresiasi baik oleh orang lain, dan bahkan di antara mereka itu ada yang justru dicurigai dan bahkan difitnah karena keinginan mereka untuk mengamalkan ajaran-ajaran agama yang mereka yakini. Pertanyaannya, apa yang salah ini? Ada sesuatu yang salah. Dulu saya selalu bertanya kepada mahasiswa, what's wrong? Apa yang salah? Ketika agama itu benar-benar diamalkan, seharusnya kan menjadikan orang itu menjadi baik dan dicintai orang. Tetapi kenapa orang yang beragama dengan baik kok justru banyak dibenci orang? Saya katakan tidak semua orang itu senang dengan orang baik. Utamanya setan itu pasti tidak senang terhadap orang yang baik. Saya masih ingat ketika berguru dengan teman saya, Allah yarham, Profesor Dr. Yunar Ilyas itu. Dia mengatakan, Pak Musin, ada sesuatu yang baik yang tidak dicintai, tetapi ada sesuatu yang jelek justru banyak dicintai. Saya tanya, apa itu Pak? Saya kan manggilnya Pak. Kemudian dia mengatakan, setan itu selalu tidak senang terhadap sesuatu yang baik dan malah senang terhadap sesuatu yang baik. Nah, akhirnya saya menjawab gini, ya sekarang apakah kita mau menyenangkan setan? Kalau kita mau ingin punya kesenangan bersama setan, mengembirakan setan, menyenangkan setan, ya sudah, lakukan apa yang menurut setan itu menyenangkan, dan belum tentu itu sesuatu yang bermanfaat bagi kita, bahkan bisa menjerumuskan kita. Ketika Allah memerintahkan pada para malaikat untuk bersujud pada Adam, malaikat bersujud karena apa? Cintanya kepada Allah dan ketaatan kepada Allah itu mengalahkan keinginannya, sehingga malaikat tidak pernah berpikir untuk bermaksiat kepada Allah. La ya'sun ma amarallah, dia tidak akan pernah membangkang terhadap perintah Allah. Sementara iblis itu orang yang justru memenangkan hawa nafsunya dibandingkan dengan keinginannya untuk taat pada Allah, sehingga cintanya kepada hawa nafsu membuat dia enggan untuk bersujud pada Adam yang pada saat itu sujud dalam pengertian bukan beribadah tetapi menghormati Adam dengan mencoba melakukan tindakan yang terekspresi dalam bentuk penghormatan. Dia merasa lebih terhormat dibandingkan Adam, dan disitulah kesombongan itu muncul. Ya, ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang sombong, orang-orang yang egois, orang-orang yang kagum terhadap dirinya sendiri dan sulit untuk memahami orang lain dan bahkan menghargai orang lain, ya apapun yang kita lakukan yang menurut dia itu mengusik dirinya, dia akan benci pada kita dengan tindakan kita itu.
Demikian juga ketika saya bercerita dengan Ustadz Yunahar, Allah yarham, ya tidak usah kita risau ketika kita dibenci oleh setan. Justru ketika dicintai oleh setan kita harus curiga. Kenapa? Setan begitu mencintai kita. Yang penting kita gapai itu adalah cinta Allah. Oleh karena itu, kebaikan apapun yang kita lakukan itu tidak akan pernah dicintai setan ketika kebaikan itu mengusik kepentingannya. Dan itulah yang selalu saya sampaikan pada para jamaah saya, termasuk jawaban saya kepada para jamaah yang bertanya pada diri saya. Tidak usah risau. Ketika kita menjalani sesuatu yang baik dan benar menurut keyakinan kita, ya sudah jalani aja. Meskipun semua orang membenci diri kita. Dan jangan pernah kita melakukan tindakan yang dicintai orang, padahal tindakan itu adalah tindakan yang justru akan mendapatkan kebencian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi min dzalik. Tetapi saya katakan, untuk berbuat baik kita juga harus mempertimbangkan di mana dan kapan kita berbuat baik dan pada siapa kita berhadapan, dengan siapa kita berhadapan. Kalau dalam bahasa Jawa itu umpan papan. Saya pernah mengingatkan teman-teman saya yang mengaji dengan suara sangat keras ketika masih banyak orang yang melaksanakan sholat sunnah. Dan itu yang juga pernah ditegurkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya, dan saya baca hadisnya memang begitu. Demikian juga ketika kita ingin berbuat baik, ada aspek-aspek yang terkait dengan muamalah duniawiyah kita, itu yang harus kita pertimbangkan tanpa harus melanggar prinsip-prinsip yang harus kita taati. Dan saya katakan kepada diri saya sendiri bahwa kita itu harus mau berbuat baik dengan cara yang terbaik, sehingga semua itu dalam bahasa Jawa mowocoro. Dan itulah yang selalu saya sampaikan pada setiap orang. Dan ketika saya ditanya, apakah Anda juga pernah dibenci orang karena berbuat baik? Ya, saya jawab tidak hanya pernah, sering. Dan saya nggak pernah risau. Karena apa? Karena saya punya prinsip, selama yang saya lakukan itu benar dan baik, dan saya sudah berusaha seoptimal mungkin untuk melakukannya dengan sebaik-baiknya, kok masih dibenci orang, ya sudah. Sebatas kemampuan saya, ya sudah. Itu yang bisa saya lakukan tanpa saya harus memenuhi semua tuntutan orang. Karena saya tidak akan bisa memuaskan semua orang. Dan banyak tindakan-tindakan saya yang saya yakini benar, saya yakini baik, itu tidak diapresiasi oleh orang. Yang nggak ada masalah. Termasuk ketika saya ditanya, apakah ketika Anda mengaji setiap hari itu orang senang? Ya, saya tidak perlu bertanya pada orang. Yang jelas saya ingin mengaji, itu saja. Yang kedua, saya ingin berkata sesuai dengan apa kata diri saya, dan yang menurut saya itu adalah sesuatu yang harus saya katakan dan ingin saya katakan sebaik-baiknya. Nah, kalau upaya saya untuk melakukan yang terbaik itu masih diapresiasi kurang baik, atau bahkan dicela orang, bahkan dianggap tidak baik, ya monggo, silakan saja. Saya tidak akan risau, karena apa, yang penting saya sudah melakukan yang terbaik dengan niat yang baik, dan mudah-mudahan Allah ridho terhadap apa yang saya lakukan. Dan inilah yang selalu saya katakan, saya ingin tampil apa adanya, natural saja. Apa yang saya miliki, ya itulah diri saya. Ingin saya tampil ke apa adanya, dan saya selalu mengatakan, kalau saya tidak bisa menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh orang, saya akan mengatakan saya belum bisa menjawabnya. Insya Allah di lain waktu ketika saya sudah tahu, akan saya jawab dengan jawaban yang semampu saya akan saya berikan kepada orang yang bertanya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, terkait dengan itu saya tertarik dengan dua buah artikel yang dulu pernah saya baca dari majalah dan dari koran. Yang pertama dari majalah Hidayatullah, yang kedua dari koran Republika, yaitu tentang muru'ah. Orang seringkali mengatakan kita perlu muru'ah. Nah, ketika kita itu bertanya tentang muru'ah, jawabannya memang banyak sekali. Ada orang yang mengatakan muru'ah itu adalah sikap yang terkait dengan akhlak mulia.
Jadi seorang yang punya muruah itu adalah orang yang berusaha sekuat kemampuannya untuk berakhlak mulia, sehingga dirinya menjaga diri untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik seoptimal mungkin. Nah, orang-orang yang disebut sebagai orang yang punya muruah itu akan menjadi orang yang sangat terhati-hati ketika bertindak, termasuk ketika berucap, ketika mengucapkan sesuatu, sehingga kata-katanya itu selalu ditata sedemikian rupa untuk menjadi kata-kata yang baik dan diharapkan tidak menyinggung perasaan orang. Tindakannya juga begitu, ditata sedemikian rupa untuk tidak menjadi tindakan yang bisa bermadorot. Nah, akhlak mulia atau akhlak terpuji yang dianjurkan oleh Islam itu banyak sekali. Sampai-sampai Rasulullah menyatakan, innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak apa? Akhlak yang baik. Jadi semua orang itu punya potensi untuk menjadi baik, dan kebaikan-kebaikan yang potensial itu harus digali sedemikian rupa dan dikembangkan dan disempurnakan. Nah, saya mencoba untuk memberi jelas pengertian muruah itu. Ada kaitan dengan apa yang saya baca di dalam kitab-kitab yang pernah saya baca. Muruah itu dikatakan oleh para ulama dengan definisi mengerjakan segenap akhlak yang baik dan menjauhi akhlak yang buruk, menerapkan semua hal yang akan menghiasi dan memperindah kepribadian kita, meninggalkan semua yang akan mengotori dan menodai diri kita terkait dengan akhlak yang mau kita bangun. Sehingga semua akhlak mulia itu bisa tertampung di dalam konsep muruah itu, sehingga cakupan muruah pun menjadi sangat luas. Ya, ada seorang ulama yang bernama Imam Abu Bakar Al-Horaiti yang telah menyusun kitab yang berjudul Makarimul Akhlak, akhlak-akhlak mulia, yang sangat bagus. Jadi kitab ini terdiri dari 3 juz dan kira-kira memuat 1000 halaman lebih. Nah, saya hitung halamannya 1041. Ya. Dan dalam edisi yang lain itu lebih dari itu. Kemudian dia juga menyusun kitab yang berjudul Masawi'ul Akhlak, akhlak-akhlak yang buruk. Bahkan untuk kitab akhlak yang buruk, Masawi'ul Akhlak, itu akan dibuat dengan 7 juz tapi kecil, yang di dalamnya itu terdapat 872 kisah yang menyatakan tentang akhlak-akhlak yang buruk itu. Nah, pandangan yang terkait dengan masalah muruah itu sebenarnya banyak. Meskipun demikian, kesimpulannya muruah itu adalah akhlak mulia. Hanya saja karena luasnya cakupan tentang wacana muruah itu, nah, para ulama kemudian mengatakan bahwa muruah itu adalah akhlak yang mulia. Imam Syafi'i mengatakan muruah itu, akhlak mulia itu mempunyai 4 pilar, yaitu bagaimana orang itu selalu berakhlak baik dengan apapun yang bisa dilakukannya, antara lain juga menjadi seorang dermawan, rendah hati, dan tekun beribadah. Nah, kalau kita renungkan, memang banyak akhlak mulia yang bisa membuat kita itu terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Pertama, misalnya ketika kita berupaya untuk membiasakan diri bertindak tanduk atau berbuat baik, kita tidak akan pernah punya keinginan untuk berbuat tidak baik karena ada kebiasaan yang membuat kita senang, nyaman. Bahkan ketika kita melihat orang melakukan sesuatu yang tidak baik, kita pun akan merasa terusik. Seorang yang dermawan itu ketika mengeluarkan uang misalnya untuk disumbangkan, dia tidak pernah merasa terusik, tidak pernah merasa kehilangan, karena itu bagian dari sesuatu yang dicintainya. Dan bahkan kadang-kadang dia heran kalau ada orang yang pelit. Orang-orang yang punya sikap murah hati, senang memberi, itu adalah orang-orang yang ketika memberi itu malah dia senang.
dia tidak akan pernah pelit untuk memberi pada orang. Orang yang rendah hati misalnya, itu sulit untuk memahami kenapa orang itu sombong. Karena apa? Dia paham betul. Tidak ada kemungkinan orang itu sombong karena dia sadar apa sih yang mau disombongkan. Apalagi di hadapan Allah. Bahkan ketika saya itu merenungkan kembali, kenapa iblis itu menolak untuk bersujud kepada Adam? Ternyata kesombongan yang ada pada dirinya, dia itu merasa lebih baik, lebih mulia dibandingkan Adam. Dan oleh karena itu Allah menghukum iblis, melaknat iblis dan mengusir dari surga. Sementara dengan rendah hati para malaikat bersujud. Iblis ini sebenarnya adalah orang atau makhluk Allah yang iri kepada Adam karena kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada Adam. Jadi karena iri saja. Dia mengatakan aku ini tercipta dari api, sedang dia tercipta dari tanah. Maka awal mula dosa itu sebenarnya berawal dari kesombongan kalau kita bicara tentang muru'ah. Sehingga kalau kita itu merasa lebih hebat daripada orang lain, disitulah sebenarnya kita harus berhati-hati. Jangan sampai cara berpikir, sikap seperti itu dikembangkan, kita kembangkan. Sikap tawadhu itu yang harus ada di dalam diri kita. Makanya saya itu tertarik dengan nasihat-nasihat guru saya. Jangan pernah kita merasa lebih hebat daripada orang lain. Hargailah orang lain karena pada diri orang lain itu banyak sekali hal-hal yang baik yang perlu kita hargai. Jangan pernah kita itu terlalu sering melihat keburukan orang lain. Karena betapapun orang yang Anda pandang buruk itu punya sesuatu yang baik yang bisa Anda hargai. Dan ketika orang itu betul-betul punya sikap tawadhu, insya Allah kesombongan itu tidak akan muncul dalam dirinya. Kemudian yang terkait dengan ibadah misalnya, kalau orang itu terbiasa untuk tekun beribadah, dia akan punya kedekatan kepada Allah dan akan bisa punya keteguhan hati, punya kesabaran untuk melakukan apapun yang memang harus dilakukan, dan dia akan dengan mudah mensyukuri nikmat Allah. Dan ini adalah puncak muru'ah, di mana ketika orang itu sudah tidak berpikir lagi untuk berbuat sesuatu yang tidak baik, dan pikirannya itu selalu tertuju untuk berbuat sesuatu yang baik. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ada sebuah hadis yang berkali-kali saya coba untuk saya renungkan. Sebuah hadis dari Imam At-Tirmidzi yang isinya pesan moral Rasulullah yang mendorong kita untuk punya sikap muru'ah. Dia mengatakan di antara kebaikan keislaman seseorang itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Artinya apa? Semua tindakan yang tidak beri manfaat bagi dirinya dan orang lain dan akan justru berbuah pada ketidakmanfaatannya harus ditinggalkan. Ini sikap orang yang punya muru'ah. Bahkan ditegaskan bahwa seorang yang beragama Islam itu akan selalu menjaga dan memelihara dirinya dari sesuatu yang tidak baik. Selalu bisa empat papan, mendudukkan sesuatu pada tempatnya. Sehingga ketika dia bergaul dengan orang lain pun dia akan selalu menjaga diri untuk tidak terjebak pada perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Sebagai bentuk penjagaan diri misalnya, dia selalu tidak akan mau melakukan sesuatu yang berakibat pada keburukan sekecil apapun. Dan ini yang harus selalu menjadi bagian dari kepedulian orang. Apalagi ketika saya mencoba untuk membaca beberapa ayat Al-Quran. Ada satu ayat Al-Quran yang saya baca, yaitu pada surat Al-A'raf ayat 33, di mana pada ayat itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innama harrama rabbil fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Katakan, Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang tampak maupun yang sembunyi. Kemudian ada terusnya, wal ithma wal baghya bi ghairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dan juga perbuatan-perbuatan dosa, melanggar hak-hak manusia tanpa alasan yang benar, dan juga mengharamkan syirik, mengharamkan persekutuan Allah dengan sesuatu yang tidak
menurunkan hujjah untuk itu dan mengharamkan mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Dan ayat ini kita saya renungkan dan saya coba untuk saya telusuri tafsirnya, itu meminta kepada kita untuk tidak berbuat sesuatu yang tidak baik, baik yang tampak maupun tersembunyi, sehingga semua perbuatan dosa yang terkait dengan hablum minallah dan hablum minannas selalu akan dihindari oleh orang-orang yang punya sikap muru'ah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, selanjutnya saya mencoba untuk melihat, dan saya ini seorang pendidik, saya seorang dosen dan pernah jadi guru. Seorang pendidik itu seharusnya selalu menjaga diri agar dirinya memiliki sesuatu yang bisa dicontoh oleh anak didiknya. Bahkan tidak hanya anak didiknya harus mencontoh, tetapi teman sejawat guru atau dosen itu bisa mencontoh. Apalagi ketika kita berada di institusi-institusi yang berlabel Islam. Bagaimana kita menjaga diri agar keislaman kita itu tumbuh menjadi akhlakul karimah, itu sangat penting. Ketika kita menjaga agar hidup kita itu diwarnai oleh kehidupan atau tata cara hidup yang baik, itu bukan berarti kita harus menjaga tidak berbuat sesuatu sama sekali. Justru bagaimana kita berbuat sesuatu dengan seoptimal mungkin untuk melahirkan sesuatu yang baik. Bahkan kita harus melahirkan cara berpikir yang baik. Kita membangun cara bersikap yang baik, sehingga spiritualitas kita itu betul-betul terasa, dan pada saatnya kita akan menikmati kebaikan demi kebaikan yang bisa kita lakukan setiap saat. Saya pernah membaca di dalam sebuah tulisan yang ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang muru'ah, yang terkait dengan para pendidik, terkait dengan bagaimana kita menjadi pendidik yang baik. Bagaimana kita tetap memiliki marwah atau kewibawaan dalam menjalankan profesi kita. Ibnu Qayyim mengatakan setiap perkataan, perbuatan, dan niat kita untuk berbuat baik itu harus kita jaga. Sehingga apapun yang kita katakan, apapun yang kita lakukan, itu selalu terpelihara menjadi sesuatu yang baik. Karena dari awal kita memang sudah menjaga niat kita untuk selalu berbuat baik. Dan ketika saya coba untuk saya kembangkan, untuk menjaga muru'ah diri kita sebagai seorang pendidik, minimal ada dua hal pekerjaan besar yang harus kita rawat dan kita jaga untuk menjadi ibrah buat semua orang. Yang pertama, sebagai seorang pendidik kita harus memiliki ketinggian cita-cita. Cita-cita tinggi itu tidak akan muncul manakala seorang pendidik tidak pernah keluar kelas melihat peristiwa dan fenomena yang sedang dan akan terjadi. Jadi jangan pernah kita menjadi katak dalam tempurung yang selalu menjadikan diri kita itu merasa serba tahu. Saya seringkali setelah membaca buku dan membaca tulisan itu merenung dan kemudian mencoba untuk membuktikan dalam kenyataan, ya. Basisnya evidensi, jadi kenyataan-kenyataan yang saya lihat itu. Saya ingin melatih kepekaan saya untuk mencermati dan memahami apa yang saya cermati. Dan kesimpulan saya, ternyata seorang pendidik itu membutuhkan kepekaan ketika melihat sesuatu, tidak hanya melihat kemudian diam, dan kemudian bisa, kalau saya katakan kemudian harus bisa mengambil pelajaran dari apa yang kita lihat. Dan ini adalah bagian dari soft skill yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Sehingga cita-cita luhurnya sebagai seorang pendidik itu akan melahirkan perilaku-perilaku yang tertata untuk meraih masa depan yang lebih baik, dan ini yang akan bisa menjadi contoh yang baik bagi semua orang yang berinteraksi dengannya. Dan apakah saya sudah bisa? Saya katakan belum. Saya baru belajar. Sampai detik ini saya baru belajar. Bagaimana saya gantungkan cita-cita saya itu setinggi mungkin, kemudian saya berusaha untuk merolehnya dengan apapun cara saya untuk merolehnya. Yang penting saya harus melakukan dengan cara yang terbaik. Jangan sampai saya melanggar prinsip-prinsip akhlakul karimah. Jadi sekali lagi, seorang pendidik itu harus punya idealisme yang luar biasa, punya cita-cita yang tinggi, dan punya upaya untuk meraihnya dengan kerja keras, dengan kerja cerdas, dengan kerja ikhlas, sehingga apapun yang dilakukannya itu bisa menjadi contoh bagi orang lain. Yang kedua, yang tidak kalah penting adalah seorang pendidik itu harus memiliki kemuliaan jiwa.
punya kebersihan jiwa, kebersihan hati dari noda-noda yang bisa menghalangi dirinya untuk memancarkan ilmu yang dia miliki, yang kemudian bisa dipantulkan menjadi perilaku-perilaku yang mulia. Dan inilah yang kemudian akan dicontoh oleh peserta didiknya. Seorang pendidik membutuhkan introspeksi, membutuhkan refleksi, evaluasi diri, dan bahkan kolaborasi saya dengan beberapa orang itu ternyata menumbuhkan sinergi yang luar biasa. Saya menjadi bisa melakukan sesuatu karena bersinergi dengan banyak orang, dan ini adalah sesuatu yang mulia. Dan pada saatnya kemuliaan jiwa seorang ketika mau menghargai orang lain, mengapresiasi orang lain, menghormati orang lain, itu akan kemudian melahirkan sesuatu yang baik dari orang lain. Karena apa? Kita bisa mengetuk hati orang dengan cara berbuat baik. Dan saya kira luar biasa ketika Rasulullah dan para sahabat itu memberikan contoh yang terbaik, dan juga dicontoh oleh para ulama yang pada saatnya bisa menjaga muruah, sehingga orang itu tidak perlu punya konsep-konsep yang muluk tentang pendidikan, tetapi orang bisa melihat bagaimana sebuah proses pendidikan itu bisa dilihat dari para pelaku, para pendidik yang bisa memberikan contoh terbaik bagaimana melahirkan pribadi-pribadi yang terdidik. Orang bisa menjadi orang yang baik itu bukan hanya karena konsep-konsep yang muluk-muluk, tetapi betul-betul melihat bagaimana sosok pribadi orang itu akan bisa menjadi contoh yang terbaik untuk menjadikan dirinya menjadi orang yang baik. Meskipun keteladanan itu bukan satu-satunya, kita juga harus punya kegiatan taklim, proses pembelajaran yang baik, dan punya lingkungan yang terbaik untuk menjadikan diri kita itu dengan mudah bisa menjadi orang baik. Nah, nasihat guru saya yang selalu saya camkan, jadilah orang yang siap untuk berhadapan dengan apapun dan siapapun, dan jadilah orang yang kuat dengan kesabaran Anda untuk menjadi yang terbaik sehingga Anda bisa menjadi contoh. Jadilah imam, dan jangan punya semangat jadi makmum terus. Jadilah yang pertama dan utama dengan konsep fastabiqul khairat, dan pada saat itu Anda harus tegar untuk menjadi orang yang bisa memberi contoh pada semua orang ketika Anda betul-betul sudah terjun di dunia pendidikan. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pagi ini menginspirasi banyak orang. Saya ingin bersama-sama dengan siapapun untuk menjadi orang baik, dan kalaupun saya belum bisa menjadi orang baik, saya ingin berproses untuk selalu menjadi orang yang lebih baik daripada apa yang pernah saya capai saat ini, dan mudah-mudahan ke depan saya akan bisa terus menjadi lebih baik dan bisa menjadi contoh yang baik bagi semua orang, dan insya Allah saya juga akan mencontoh kebaikan-kebaikan dari orang-orang yang ada di sekitar saya yang bisa menjadi guru saya meskipun mereka tidak pernah mengatakan bahwa mereka adalah guru saya secara formal. Inilah apa yang saya sampaikan dan bisa saya sampaikan dalam pengajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.